Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita yang percaya sampai hari ini Yesus kita tetap dahsyat, ketik di kolom komentar, Yesusku tetap dahsyat sampai hari ini. Ayo. Ketik di kolom komentar, Yesusku tetap dahsyat sampai hari ini. Udah ketik? Sekarang kita sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Yesus saya tetap lakukan perkara yang dahsyat sampai hari ini. Amin. Itu sebabnya kenapa kita mau tetap terus berharap. Saudara, itu sebabnya kenapa kita mau tetap terus berseru sama Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya apapun bisa terjadi dalam hidup kita. Ada orang mungkin yang merancangkan yang jahat dalam hidup saudara dan saya. Ada orang-orang yang mungkin menyiasati sesuatu yang buruk yang tidak kita ketahui di belakang kita. Tetapi apa yang menjadi janji Tuhan, kita tetap pegang. Yaitu Dia Allah yang selalu mereka-rekakan apa yang baik untuk kehidupan saudara dan saya dimanapun kita berada. Katakan amin. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama, saudara dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kita sudah ada dalam Imamat pasal 19 ayat 5 sampai dengan ayat 8 hari ini. Saya mau bagikan buat setiap kita ya. Imamat pasal 19 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Bantu bagikan kembali agar banyak orang boleh mendengar firman Tuhan. Banyak orang boleh dikuatkan karena Injil yang kita beritakan berkuasa ya. Bantu bagikan sehingga ada banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Imamat 19 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Saudara, apapun yang kita buat dalam kehidupan kita, bicara tentang Imamat 19 ayat 5 sampai dengan ayat 8 ini konteksnya adalah tentang ketika memberikan korban keselamatan. Tetapi terlepas daripada itu, apapun yang kita buat di hadapan Tuhan, apapun yang kita lakukan setiap hari, garis bawahi agar Tuhan berkenan akan kamu. Karena ini kerinduan Tuhan agar setiap apa yang kita buat, agar setiap apa yang kita lakukan, agar setiap apa yang kita kerjakan setiap hari, itu Tuhan berkenan dalam hidup kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kalau konteksnya dalam acara ini, dalam ayat ini adalah bagaimana yang dia harus lakukan, tercatat dalam ayat 6, ayat 7, ayat 8. Kita baca dulu. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Jika dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi suatu yang jijik dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri karena ia melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika umat Tuhan akan mempersembahkan korban keselamatan, maka ada hukum-hukum yang harus dikerjakan, dilakukan. Ya, tujuannya satu, kembali ke ayat 5 tadi. Supaya Tuhan berkenan akan mereka. Supaya Tuhan berkenan akan kamu. Demikian pula keseharian dalam kehidupan kita. Apapun yang kita buat, apapun yang kita kerjakan, lakukan itu supaya Tuhan berkenan kepada saudara dan saya. Nah, kita lihat sama-sama dalam Bilangan pasal 14 di ayat yang ke-8. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Bilangan 14 ayat 8 bilang begini. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi ketika Tuhan mengutus Musa, melalui Musa ada 12 utusan dikirim untuk melihat tanah perjanjian, maka
10 di antara 12 itu menyebarkan ketakutan, kegentaran kepada bangsa Israel, sehingga membuat hati mereka semua tawar hati. Tetapi berbeda dengan Harun dan Yosua dan Kaleb, saudara dikasih dalam Tuhan, ketika mereka diutus bersama-sama dengan 10 yang lain ini, mereka menyampaikan apa yang menguatkan umat Tuhan. Dan salah satu perkataan mereka adalah, jika Tuhan berkenan, maka Tuhan akan membawa kita masuk. Tahukah saudara, Tuhan akan buat sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu ketika hidupmu berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya janji Tuhan jelas kepada Yosua disampaikan, juga diingatkan kepada saudara dan saya. Selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, apapun juga yang kau perbuat, dibuat tangan Tuhan berhasil. Ini bicara tentang perkenanan, hidup yang berkenan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo, sama-sama bilang sama saya harus hidup berkenan kepada Tuhan. Kita belajar dari satu pribadi, di mana ada satu pribadi Tuhan bilang, orang ini berkenan kepadaku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, siapa dia? Kita lihat sama-sama dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ayat 22 bilang begini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi apa? Menjadi raja, ya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Tuhan bilang, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kepada Samuel, aku mendapat Daud bin Isai, seseorang yang hatinya berkenan kepadaku. Nah, apa yang kita dapati? Kita akan belajar sama-sama kenapa Tuhan tuh berkenan kepada Daud. Ya, kenapa sih sampai Tuhan hatinya bisa membuat kita bisa terikat gitu loh. Daud membuat hati Tuhan tuh berkenan. Kita akan lihat sama-sama kenapa pribadi ini bisa membuat hati Tuhan berkenan. Kita lihat, ya. Kenapa seorang yang berkenan di hati Tuhan? Saya pelajari kenapa Daud dikatakan Tuhan berkenan di hati Tuhan. Karena Daud yang pertama jelas melakukan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bicara tentang ketaatan. Makanya tadi kita lihat sama-sama dalam Kisah 13 ayat 22. Daud bin Isai, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang apa saudara? Melakukan segala kehendak. Jadi orang yang berkenan kepada Tuhan tidak bisa dipisahkan, tidak bisa tidak saudara. Tidak bisa dipisahkan dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan kehendak dirinya. Kita punya keinginan, kita punya kehendak. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, itu yang dilihat Tuhan sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Kenapa Rasul Paulus bilang begini? Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kenapa? Karena Rasul Paulus rindu untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Bukan keinginannya, bukan kehendaknya. Ada banyak dari kita melakukan apa yang menjadi kehendak kita ketika diperhadapkan dengan orang yang ngeselin, orang yang nyebelin, orang yang mengkhianati. Yang kita lakukan apa? Keinginan kita, kehendak kita, ego kita. Apa itu? Balas. Iya kan? Itu kan kehendak kita, saudara. Tapi kalau kehendak Tuhan apa? Ampuni. Kehendak Tuhan apa? Doakan. Bukan dibalas. Kalaupun kau membalas, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itulah kehendak Tuhan. Jadi kenapa Daud bin Isai Tuhan bilang berkenan di hatiku? Karena yang pertama, Daud selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendaknya. Daud melakukan apa yang menjadi kemauan Tuhan, bukan kemauannya. Yuk sama-sama kita belajar. Kalau kita tahu kehendak Tuhan adalah lakukan ini, lakukan itu, ayo belajar kita lakukan. Sekalipun itu mungkin bertolak belakang dengan keinginan kita, saudara. Ya, karena biar bagaimanapun keinginan daging kita ini disenangkan, dipuaskan. Tetapi sebaliknya keinginan daging kita ini seringkali berlawanan dengan keinginan atau kehendak Tuhan.
Ayo sama-sama kita belajar, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk tetap terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana pendeta kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan? Firman Tuhan sudah mencatat. Apa-apa saja yang menjadi keinginan Tuhan, apa-apa saja yang menjadi kehendak Tuhan, firman Tuhan sudah mencatat. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita untuk mengingatkan kita. Oh, ini loh yang dimauin Tuhan, ini loh yang dikehendaki Tuhan, ini loh yang Tuhan mau dalam hidup saya. Sekarang keputusan kita, saudara dan saya, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Toolsnya sudah ada firman Tuhan, ada Roh Kudus. Firman Tuhan untuk mengingatkan kita apa yang Tuhan mau, Roh Kudus kembali menyadarkan kita. Ini loh yang harus saya lakukan, ini loh yang harus saya kerjakan, ini loh yang harus saya buat, ya. Sehingga pada akhirnya kita dimampukan untuk melakukan kehendak Allah. Ya, jadi yang pertama kita belajar dari Daud, kenapa Daud dikatakan Tuhan berkenan di hatinya Tuhan? Karena Daud melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Daud, kenapa Daud sampai dikatakan Tuhan berkenan di hatiku, kata Tuhan. Karena seorang yang berkenan di hati Tuhan, sama seperti Daud, adalah seorang yang berani bertanggung jawab atas setiap kepercayaan yang Tuhan titipkan dalam hidupnya. Engkau seorang istri, engkau seorang suami, engkau seorang orang tua, engkau memiliki anak, tanggung jawab. Jangan engkau tinggalkan anakmu. Hari-hari ini gampang sekali orang tua ribut, suami istri ribut, tinggalin anak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita mesti sadar, ada banyak orang mengingini ke tempatmu saat ini. Engkau seorang istri yang sedang meninggalkan anaknya, engkau seorang suami yang sedang meninggalkan anaknya. Ada banyak orang yang menginginkan tempatmu. Apa maksudnya? Ada banyak orang-orang tua menginginkan punya anak sepertimu, namun belum Tuhan izinkan. Kita dipercayakan Tuhan untuk memiliki anak, namun kita tinggalkan. Betapa mirisnya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Daud adalah seorang yang bisa berani bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan titipkan. Sekalipun mungkin sedikit, sekalipun mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi Daud mau berani bertanggung jawab. Kita lihat sama-sama dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 dan 35. Kita lihat sama-sama 1 Samuel 17 ayat 34 dan 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanan kambing domba ini, maka kata Daud, aku mengejarnya, aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku menangkap janggutnya lalu menghajar dan membunuhnya. Saudara, kawanan kambing domba yang dititipkan ayahnya, yakni Isai kepada Daud itu tidak banyak. Enggak banyak. Tetapi Daud bertanggung jawab. Dengan yang sedikit itu Daud bertanggung jawab. Sehingga kalau ada apa-apa dengan domba-dombanya, Daud berani maju. Saudara, dalam hidup kita diberikan kepercayaan sama Tuhan. Apapun kita, mungkin usahamu, mungkin bisnismu, mungkin pekerjaanmu, mungkin suami, istri, anak-anakmu. Bukan soal berapa banyak yang dipercayakan Tuhan, tetapi apakah saya bisa bertanggung jawab dengan yang sedikit ini? Karena saudara, kalau kita menuntut banyak, tidak bisa dimulai dari yang sedikit. Semua selalu dimulai dari yang sedikit, baru Tuhan percayakan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang banyak. Jangan pernah bermimpi perkara besar kalau perkara kecil engkau tidak bisa bertanggung jawab. Hari ini kita belajar dari Daud. Kenapa sampai Tuhan berkenan di hati Daud? Karena Daud pribadi yang bertanggung jawab. Yuk sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus jadi orang yang bertanggung jawab. Pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, apapun yang kau kerjakan, baik engkau guru sekolah minggu, engkau seorang usher, engkau seorang pemain musik, ayo kerjakan itu dengan bertanggung jawab. Apa yang Tuhan titipkan kan Tuhan lihat. Kalau engkau bisa engkau bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan titipkan, Tuhan akan percayakan lebih. Sama dalam pekerjaanmu, mungkin sekarang belum ada di dalam posisi kedudukan yang engkau inginkan, tetapi tanggung jawab aja dulu engkau kerjakan. Tuhan yang melihat
Tuhan akan memberkati kehidupanmu ketika engkau belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupanmu. Ya, kita belajar dari Daud untuk bertanggung jawab. Jadi yang pertama, kenapa Daud dikatakan Tuhan berkenan di hati Tuhan? Karena Daud selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, kenapa Daud dikatakan berkenan di hati Tuhan? Karena Daud bertanggung jawab dengan setiap kepercayaan yang Tuhan titipkan dalam kehidupannya. Yang ketiga, kenapa Daud dikatakan berkenan di hati Tuhan? Yang tiga, yang terakhir, karena Daud adalah pribadi yang mau ditegur dan mau berubah. Ada setiap kita, ketika kita mau maju, kita harus merelakan hati kita untuk ditegur dan berubah. Tuhan bisa pakai hamba-hambanya, Tuhan bisa pakai firman-Nya, Tuhan bisa pakai keadaan yang terjadi untuk menegur dan membuat kita harus berubah. Daud ditegur oleh Nabi Nathan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Daud jatuh. Dan Daud nggak ngotot, dia seorang raja, dia bisa menghajar Nabi Nathan saat itu. Tapi Daud merendahkan hatinya. Dia mau ditegur dan dia mau berubah. Ya, jangan sampai sebaliknya kita mau ditegur tapi tidak mau berubah, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Atau jangankan ditegur aja sedikit langsung sakit hati, ditegur sedikit langsung kecewa, ditegur sedikit langsung lakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita mau besarkan hati kita, belajar untuk terima teguran. Karena Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menegur kita supaya kita berubah. Ya. Karena itu tujuannya adalah kedewasaan. Jadi setiap kali Tuhan menegur seseorang adalah supaya kita berubah. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus berubah. Sama-sama bilang sama saya harus siap ditegur. Amin, saudara. Sehingga setiap kali ada firman yang mengena di hati kita, ayo, berarti saya harus berubah. Berarti saya harus lakukan sesuatu. Kita sama-sama meresponi firman Tuhan. Ya, Daud menjadi pribadi yang kata Tuhan, berkenan di hatiku, kata Tuhan. Karena yang pertama, Daud adalah pribadi yang mau melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, karena Daud berani bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hidupnya. Dan yang ketiga, karena Daud adalah pribadi yang mau ditegur dan dia mau berubah. Engkau mau hidup berkenan di hati Tuhan? Engkau mau dikatakan Tuhan, engkau berkenan di hatiku? Belajar dari Raja Daud ini. Ya, belajar untuk mau berubah, belajar untuk mau ditegur, belajar untuk mau bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan titipkan, dan belajar untuk mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, hari ini kami datang kepada Tuhan. Ada banyak umat Tuhan pagi hari ini mendengarkan firman-Mu. Kami belajar untuk menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Dengan segala yang kami kerjakan, dengan segala yang kami buat, dengan segala sesuatu yang kami lakukan. Kami rindu untuk Tuhan berkata kepada kami, aku berkenan kepadamu. Karena itu Tuhan Yesus mampukan setiap kami untuk tetap terus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan setiap kami. Mampukan kami untuk tetap terus belajar bertanggung jawab sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai pebisnis, apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Itu adalah hal yang harus kami kerjakan dengan bertanggung jawab. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap kami ya Tuhan belajar untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sebab itulah yang menjadi kerinduan kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah ketika firman kami dengar, kami mau meresponinya dengan perubahan hidup.
Sehingga kami boleh terus bertumbuh dewasa, kami terus boleh bertumbuh mengenal Tuhan lebih lagi melalui setiap kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa, materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami ya Roh Kudus. Sehingga hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang sekarang mengalami kelemahan tubuh. Karena hamba percaya ada tertulis, disampaikan firman, disembuhkan mereka. Hamba percaya ya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit pagi hari ini menerima kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya mau mengajak setiap umat Tuhan, kau yang mengalami kelemahan tubuh pagi hari ini, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita lakukan hal ini karena kita percaya ada firman Tuhan yang mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya mau berdoa buat saudara. Engkau percaya, engkau beriman, engkau tahu Yesus menyembuhkan engkau sampai hari ini. Jadi sesuai dengan imanmu. Bapa, hamba berdoa. Hamba ucapkan berkat buat setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari ini secara khusus meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Hamba lepaskan berkat dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh, setiap campur tangan kuasa kegelapan, aku menghardiknya keluar dari tubuh mereka dalam nama Yesus. Sebab tubuh mereka bukan sarang sakit penyakit, tubuh mereka adalah bait kudus Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, terima dengan iman. Engkau sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga demi rumah tangga yang Tuhan boleh percayakan bergabung dalam doa pagi hari ini. Mungkin mereka sedang mengalami goncangan dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan tetap terus jaga, pagari rumah tangga anak-anak Tuhan. Suami-suami, istri-istri terus saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini hati mereka sudah tawar terhadap suami mereka, hati mereka sudah tawar terhadap istri mereka, Bapa, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap hati mereka. Karena hamba percaya hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap hati, bahkan hati yang keras. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga setiap mereka pagi hari ini Tuhan, rumah tangga mereka kembali mendapati kasih mula-mula di dalam nama Yesus. Apapun yang mengikat mereka, membuat mereka tawar, membuat mereka kecut dalam hati mereka terhadap pasangan mereka yang sah di hadapan Tuhan, hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan yang berperkara atas hati mereka. Memohon belas kasihan Tuhan atas hidup rumah tangga mereka Tuhan. Kami percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah, karena hari-hari ini adalah hari-hari akhir, di akhir zaman. Tuhan, hamba berdoa biar Tuhan pegang setiap hati rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan pagari sehingga mereka tetap terus hidup rukun bersama di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oh Tuhan Yesus, pulihkan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan setiap mereka usaha, pekerjaan, bisnis mereka. Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, dibuat tangan Tuhan berhasil. Tuhanlah yang memberkati apa yang mereka kerjakan. Tuhanlah yang memberkati apa yang mereka rintis di dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, di dalam nama Yesus Tuhan bukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka menemukan lapangan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan berperkara, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang kuat setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi. Ada kerinduan di hati mereka agar mereka berbalik mungkin dari jalan-jalan mereka yang selama ini tidak berkenan di hati Tuhan. Ada di antara mereka yang mungkin hari-hari ini sudah hidup jauh dari Tuhan, namun ada hati yang berat untuk melangkah, untuk kembali kepada Tuhan.
Bapa, dari tempat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, siapapun mereka, orang-orang muda yang hari-hari ini sedang salah jalan, namun mereka memiliki kerinduan di hati mereka untuk kembali kepada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati mereka. Roh Kudus beri kemampuan bagi mereka untuk kembali dalam jalan-jalan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Ada seorang muda, engkau sudah meninggalkan pelayananmu hari-hari ini. Dulu engkau adalah seorang yang giat melayani Tuhan. Dulu engkau adalah seorang yang bersemangat hidup dekat dengan Tuhan. Namun hari-hari ini hatimu sedang jauh dari Tuhan. Tuhan mengasihimu, orang muda. Tuhan mau engkau datang kembali kepadanya. Jangan biarkan pergaulanmu, jangan biarkan lingkunganmu, jangan biarkan hati yang sakit itu merenggut Tuhan Yesus dalam hidupmu. Hari ini saya mau berdoa buat engkau, dimanapun engkau berada orang muda, siapapun engkau, letakkan tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa, ada satu anak Tuhan yang hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan. Dulu dia adalah seorang yang mengasihi, mencintai Tuhan Yesus dengan sangat. Tapi karena satu dan lain hal, dia kecewa, dia pergi meninggalkan Tuhan, dia mulai menjauh dari Tuhan. Tapi hari ini, bukan suatu kebetulan dia boleh mendengarkan firman. Bukan suatu kebetulan dia boleh mengalami lawatan Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, hamba berdoa bagi mereka dalam nama Yesus. Siapapun dia, dimanapun dia berada, Roh Kudus jamah hatinya. Beri dia hati kasih mula-mula di dalam nama Yesus. Sehingga hari ini, siapapun orang muda ini kembali berbalik kepada Tuhan. Kembali diberikan hati yang mencintai Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan. Kalau ada di antara mereka yang membuat hatinya, hidupnya jauh dari Tuhan oleh karena hubungannya, hari ini hamba berdoa, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Pulihkan dalam nama Yesus. Pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kau berada orang muda, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus membuka tangan yang meminta engkau berbalik. Karena dia mengasihimu. Engkau adalah anak kesayangannya. Engkau adalah biji matanya. Hamba berdoa juga buat orang-orang muda yang hari-hari ini sedang berdoa buat pasangan hidupnya. Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi mereka. Biar Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus. Bahkan mengasihi dan menghargai hidup orang-orang muda, anak-anak Tuhan ini. Tuhan jaga hubungan mereka, bahkan mereka yang hari-hari ini sedang menjalin hubungan dan membawa hubungan mereka masuk dalam pernikahan. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, hamba berdoa juga kalau ada di antara mereka yang hari ini sedang menjalin hubungan dengan bukan anak Tuhan Yesus, yang akhirnya hubungannya toksik Tuhan, tapi dia sulit melepaskan diri. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan mereka dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Karena kami percaya terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba juga berdoa buat setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang bergabung dalam doa pagi online ini, mereka sedang mencari pribadi Yesus Kristus. Hari ini hamba berdoa bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ketika mereka berdoa di dalam nama Yesus, hati mereka tenang. Biarlah ketika mereka berdoa di dalam nama Yesus, mereka lihat mujizat. Dan biarlah kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Kami percaya hari-hari ini adalah hari-hari tuaian, di mana ada jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa juga menyerahkan setiap suami istri yang memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Tuhan, hamba percaya bahwa keturunan anak hidup
itu berasal daripada Tuhan. Karena itu kami memohon, meminta belas kasihan Tuhan bagi rumah tangga, bagi pasangan suami istri yang hari-hari ini berdoa agar hadirnya keturunan dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dibukakan setiap kandungan-kandungan para istri yang memiliki kerinduan ini. Diberkatilah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami putuskan segala kutuk-kutuk keturunan dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada mujizat terjadi dalam rumah tangga mereka. Bapa, terima kasih. Hari ini hamba juga berdoa secara khusus, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara juga dalam hidup setiap keluarga dari anak-anak Tuhan. Tuhan pulihkan, terjadi rekonsiliasi antara orang tua dengan anak, antara mertua dengan menantu, adik dengan kakak, antara om tante dengan keponakan, antara oma opa dengan cucunya. Terjadi rekonsiliasi dalam nama Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus, terjadi pemulihan. Kami percaya mujizat terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, berkati setiap ekonomi dari anak-anak Tuhan. Kami percaya biarlah Engkau Allah yang tetap berjanji memelihara hidup kami. Engkau tetap tidak pernah berubah. Engkaulah Tuhan yang memelihara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kota di mana kami tinggal. Di dalam nama Yesus, kota kami diberkati. Udara, cuacanya diberkati Tuhan. Tidak ada kekeringan, tidak ada banjir. Di dalam nama Tuhan Yesus, dijauhkan dari segala bencana alam. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, Tuhan berkati. Kami berdoa sehingga hasil bumi Indonesia diberkatilah oleh Tuhan. Cuaca di Indonesia, udara di Indonesia bersih dalam nama Yesus. Memberkati ya Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami diberikan hikmat, tuntunan untuk mengambil keputusan dengan baik dalam menyikapi setiap keadaan yang terjadi di bangsa ini. Oh Tuhan, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada. Berkati Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya. Bahkan seluruh pemimpin-pemimpin daerah, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, bahkan seluruh camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Tuhan Yesus, berikan mereka hikmat dalam mereka menangani kepemimpinan mereka. Berkati juga ya Tuhan. Kami ucapkan berkat rencana 2024 akan adanya pemilihan umum. Tuhan berkati. Semua berlangsung aman, berlangsung damai, berlangsung kondusif. Mereka yang bekerja ya Tuhan, KPU, KPUD, Bawaslu daerah, Tuhan campur tangan di dalam nama Yesus. Mereka bekerja dengan jujur, ada dalam kuasa dan anugerah Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa secara khusus melepaskan berkat bagi bangsa Israel. Oh Israel dijaga Tuhan, Israel diberkati Tuhan, Israel dilindungi oleh kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya berkat-Mu ada atas bangsa Israel ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bangsa-bangsa ya Tuhan, negara-negara ya Tuhan. Kami tahu waktunya sudah semakin singkat. Biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah hidup kami selalu berjaga-jaga untuk tetap berkenan di hati Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami memulai hari ini, kami menjalani minggu ini dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sebab kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita Senin tanggal 9 Oktober sampai di sini selesai ya. Kita kembali ketemu besok Selasa 10 Oktober jam 4.30. Tentunya masih dalam TikTok Live, masih dalam Instagram Live, masih dalam fanpage Facebook saya Glenn Latuheru dan juga Zoom ya. Bantu bagikan, bantu informasikan ke teman-teman kerabat agar banyak orang memulai harinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.